Sobat Diskominfo, barusan saya ngecek-ngecek nih website resmi pemerintah Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Ternyata banyak yang menarik dan membuat saya penasaran, apa saja sih yang ada di Desa Krasak ini? Gimana kalau kita langsung ke Desa Krasak? Let's go! Nah, Sobat Diskominfo, saat sekarang saya sudah berada di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang. Di balik hamparan sawah yang luas dan kehidupan yang sederhana, ternyata Desa Krasak ini menyimpan begitu banyak prestasi. Dari desa berbasis data, inovasi kebersihan, hingga budaya yang terus hidup. Inilah desa yang dengan kearifan lokal namun tetap tumbuh berkembang. Yuk ikuti liputan Diskominfo berikut ini. Wah, sepertinya di situ ada kumpulan bapak-bapak nih. Kita ke situ yuk. Assalamualaikum bapak-bapak. Bapak izin bergabung boleh? Iya. Oh iya, ini Pak Kubunya. Masya Allah, bapaknya muda sekali. Bapak izin bertanya ya Pak ya. Saya penasaran banget nih sama Desa Krasak Pak, karena kan banyak inovasi dan banyak prestasinya. Terutama dengan inovasi Patrick. Sebenarnya Patrick ini apa ya Pak? Nama orang atau temennya SpongeBob? Jadi gini Mbak, Patrick itu adalah sebuah singkatan petugas recovery kebersihan. Cuma karena disingkat menjadi Patrick. Petugas recovery kebersihan, jadi Patrick gitu ya Pak ya? Di Patrick ini ngapain sih Pak? Ada apa? Jadi Patrick ini di bawah UPK BUMDes, di bawah UPK Lingkungan Hidup daripada BUMDes, kemudian bergeraknya di bidang jasa penanganan kebersihan. Dan di kita kebetulan alhamdulillah, jadi warga masyarakat Desa Krasak itu sudah membuang sampah cukup di depan rumah masing-masing saja. Nanti ada Patrick ini yang akan keliling menjemput sampah di rumah masing-masing. Wow, luar biasa. Jadi petugas Patrick ini dari petugas BUMDes Pak? Dari orang-orang BUMDes? Ya, di bawah UPK Lingkungan Hidup daripada BUMDes. Baik. Bapak, bagaimana dengan pelibatan masyarakatnya? Apakah sudah tertib semua? Biasanya tuh kan ada yang susah tuh Pak. Alhamdulillah, saya sejak sosialisasi itu di awal tahun 2025 pada Januari kita sosialisasi ke 25 RT, kita sosialisasi per RT masing-masing, melibatkan semua masyarakat dan hampir semuanya setuju. Dan untuk warga masyarakat Desa Krasak ini yang menggunakan jasa Patrick, penanganan sampahnya kalau awal itu sekitar 500-an rumah. Kemudian bertambah lagi 3 bulan kemudian menjadi 750-an rumah, bahkan sekarang sudah 1000 rumah lebih. Jadi hampir semua warga tuh ikut mendukung program daripada UPK BUMDes ini. Luar biasa Sobat Diskominfo, patut dicontoh nih untuk desa-desa lain. Awalnya dapat teguran, lalu jadi inovasi yang mantap luar biasa. Kalau gitu Pak Kubu, boleh dong ajak saya keliling-keliling Desa Krasak. Saya pengen lihat nih kayak apa bersihnya Desa Krasak ini. Oh boleh Mbak. Ye, makasih Pak Kubu. Ternyata benar ya Pak Kubu, Desa Krasak ini bersih, rapi, masyarakatnya juga solid. Alhamdulillah Mbak. Bahkan sampai papan-papan kayak gitu tuh peringatan untuk tidak membuang sampah juga ada dibikin oleh masyarakatnya sendiri. Dilarang membuang sampah di wilayah kawasan ini. Keren sekali tuh sampahnya rapi. Wah, bagus banget nih Pak Kubu. Ini apa? Ini adalah saung saka dharma Mbak. Kebetulan ini adalah embrio yang kita ciptakan untuk sebagai lokasi yang akan kita jadikan sebagai objek desa wisata di sini. Wow,
Bagus banget Pak, saya ngerasanya lagi ada di lembur Pakuan. Boleh nggak sih Pak masuk ke dalam? Oh boleh, monggo kita nanti ngobrol-ngobrol di sana. Wah, ternyata di sini rame banget ya Pak. Iya, alhamdulillah Mbak. Rame kalau sore pada mainan anak kecil. Makanya mau jadi embrio desa wisata. Karena setiap sore di sini banyak masyarakat yang bermain ya Pak ya? Iya, banyak anak-anak kecil, ibu-ibu, terus juga kalau pagi juga kadang-kadang ibu-ibu pada olahraga, pada senam di sini. Luar biasa. Emang nyaman sih Pak tempatnya ini, keren banget. Nah, Pak Ku, awal mula pembangunan Sawung Sakadharma ini idenya dari mana sih Pak? Sebenarnya awalnya dari masyarakat sih, khususnya para petani. Jadi memang para petani itu pengen setiap adat kegiatan adat istiadatnya petani kayak sedekah bumi, mapag sri, mapag tambah dan yang lain sebagainya itu pengennya memang lokasinya di persawahan. Jadi kita bikin saung itu yang memang tempat dan lokasinya itu di tengah-tengah persawahan seperti itu, dan juga bisa digunakan untuk musyawarah pertanian juga sih awalnya seperti itu. Wah, luar biasa, berarti menjadi wadah para petani untuk berkumpul ya Pak ya? Iya. Nah, strategi Pak Ku bagaimana nih untuk menjadikan Sawung Sakadharma ini jadi wisata gitu? Insya Allah kami dari pemerintah desa terus kita dorong, baik melalui musyawarah desa dengan menggunakan anggaran dari desa juga kita sentuh sedikit-sedikit, dan juga kita upayakan mengusahakan untuk menempuh SK desa wisata. Nah kemudian juga kita juga sudah sering sekali di Dispara itu kita juga berkomunikasi dan berkoordinasi untuk bagaimana caranya meningkatkan lokasi ini yang akan dijadikan sebagai desa wisata. Wah, Midang Sore. Ini bekas kegiatan apa ya Pak Ku? Iya, ini bekas acara Midang Sore, Mbak. Kemarin itu baru kita laksanakan kegiatan Midang Sore ini bareng sama teman-teman komunitas fotografer Indonesia di wilayah Indramayu, kemudian juga ada komunitas ketapel, ada penampilan kesenian dan kebudayaan, ada stand-stand UMKM, sablon gratis, potong rambut gratis, dan kita juga ada podcast juga membahas tentang segala sesuatu hal yang membuat inspirasi untuk semua warga masyarakat juga. Ya alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, dan kata teman-teman sih pengennya acara seperti ini tuh pengen setiap bulan kita laksanakan sekali setiap bulan, tapi nanti itu masih dalam tahap perencanaan. Baik, jadi direncanakan untuk rutin ya Pak ya, seru sekali. Pak, kembali lagi nih, luas jalan di Desa Karasak ini totalnya berapa sih Pak dalam persentasenya? Kalau jalan desa itu sekitar 7.758 meter ya. Nah, itu belum. Berapa persen tuh Pak yang udah mulusnya? Yang sudah dibangun, yang sudah mulus, yang sudah cor itu sekitar 83%. 83%, berarti sedikit lagi ya Pak ya? Ya, masih ada beberapa gang yang belum kita cor beton, dan memang itu update kita yang terakhir sampai dengan bulan Agustus tahun ini. Ini kan masih ada sisa-sisa bulan sampai dengan Desember, kita juga masih ada untuk pembangunan sih di situ. Baik, nah saya penasaran nih Pak Kun ya, kalau saya lewat ke arah Jatibarang gitu Pak, sering banget macet karena ada arak-arakan. Itu sebenarnya ada kegiatan apa ya Pak? Oh iya, itu tuh ketika arak-arakan yang bikin macet itu sebenarnya nama acaranya adalah KSR ya. KSR itu singkatan dari Krasak Sahitya Raksa. Jadi itu adalah kegiatan rutin desa atau kegiatan rutin warga masyarakat Desa Karasak itu mengadakan
pawai dalam rangka sawalan atau dalam rangka halal bihalal. Berarti setelah lebaran ya Pak ya? Ya, dilakukan? biasanya di bulan Syawal setelah lebaran 3 hari atau lebaran 4 hari itu baru kita laksanakan. Nah Sobat Diskominfo, ternyata betul ya, Desa Kerasak ini masyarakatnya gotong royong, solid, rukun ya Pak Kamu ya, sejalan dengan misi visi pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu Indramayu Reang. Ya, alhamdulillah kegiatan gotong royong di Desa Kerasak itu dari mulai kegiatan yang tadi kita bahas itu Mbak, kegiatan KSR ya, kegiatan pawai karnaval Kerasak Sahitya Raksa, yang memang itu gotong royong melibatkan semua masyarakat, baik dari mulai anak kecil, remaja, orang tua, dewasa sampai dengan ibu-ibunya juga. Semua kalangan ya Pak? Semua kalangan, kita tumpah semua menyaksikan kegiatan itu. Dan termasuk pendanaannya juga kita dari gotong royong juga sama-sama. Semua jadi semua warga masyarakat Desa Kerasak, karena memang kegiatan itu sudah rutin dilaksanakan sekitar 51 kali. Wow, sudah banyak ya Pak? Tahun depan itu kita ke 52 tahunnya, dan kebetulan setahun sekali kegiatan itu. Dan bukan hanya itu sih, gotong royong di Desa Kerasak itu termasuk membangun gapura di depan itu kan gotong royong juga warga masyarakat Desa Kerasak. Kemudian ketika di pertanian, pengerasan jalan pertanian, pengurasan saluran, kemudian pengurasan saluran-saluran yang macet, kemudian juga membersihkan lingkungannya, itu semuanya pada gotong royong Pak. Wah, luar biasa. Warga masyarakat Desa Kerasak gotong royongnya keren ya Pak. Sih, pada kompak, semangat. Bagus sekali Sobat Diskominfo, itu patut dicontoh oleh desa-desa lain nih yang ingin desanya maju. Berarti masyarakatnya harus maju dulu ya Pak. Betul. Harus ikut berkontribusi untuk desanya.